Permasalahannya yang pertama adalah digaji 1,7 untuk pekerjaan sebanyak itu plus jaga anak, itu memang udah nggak masuk. Yang kedua bikin netizen heboh banget itu adalah menahan gaji selama 3 bulan. Bulan pertama sampai bulan ketiga, bulan keempat baru dikasih semua gitu loh. Kan namanya orang kerja itu cari duit ya. Hola netizen yang tercinta, Cleopatra Djapri tengah menjadi sorotan publik setelah memposting lowongan pekerjaan ART yang kontroversial. Lowongan itu dikritik karena menawarkan banyak pekerjaan dengan gaji yang dianggap tidak memadai, hingga membuatnya disebut dolim. Cleopatra Djapri pun baru-baru ini memberikan klarifikasinya terkait dengan hal yang viral tersebut. Dalam klarifikasinya, Cleopatra Djapri mengakui bahwa gaji yang disebutkan 1,7 juta hanya mencakup gaji pokok, belum termasuk bonus dan benefit lainnya. Cleo menjelaskan bahwa ia memilih untuk tidak mencantumkan benefit karena itu merupakan ranah pribadi dirinya dan keluarganya. Tujuannya adalah agar calon pekerja tidak hanya tertarik karena bonus semata. Sebelumnya, Cleopatra viral lantaran mengunggah lowongan pekerjaan ART yang dibuatnya. Salah seorang ART yang baru bekerja seminggu memutuskan untuk keluar dan Cleo mencari pengganti dengan kriteria usia 35-50 tahun, bersedia tinggal di rumah, tidak kasar, dan lain sebagainya. Namun, dengan banyaknya tugas yang diberikan, Cleopatra hanya memberikan gaji sebesar 1,7 juta dan ditahan selama 3 bulan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ini lagi rame banget dirujak netizen habis-habisan si Cleopatra Djapri ini, ex-member JKT48 generasi pertama, karena dia bikin lowongan kerja yang seperti ini. Kalian bisa pause dan baca sendiri. Dia cari ART dengan pekerjaan yang lumayan banyak, tapi gajinya itu per bulan 1,7, dan yang lebih spektakulernya lagi, gajinya itu ditahan selama 3 bulan dan baru dicairkan di bulan keempat begitu. Jadi kamu itu mau ngasih lowongan kerja atau ngasih cobaan hidup sih Cleopatra? Aneh banget ya. Nah, ini kan di sini kamu tulis tuh persyaratannya: 1 perempuan, 2 yang mau menginap, yang sayang sama anak, dan gak mabuk kendaraan dan lain-lain. Tolong di sini kamu tambahkan lagi ya Cleopatra, yang mabuk lem. Karena kurasa orang yang mau yang mabuk lem aja. Aneh banget. Emang kamu pikir selama 3 bulan gaji kamu tahan itu dia nggak butuh uang begitu? Ya udahlah, kau tambahkan lagi lah di situ persyaratannya adalah orang yang sudah punya tabungan investasi saham atau apa. Jadi selama 3 bulan itu dia nggak butuh duit. Tapi ya udahlah ya guys ya, kan yang mau aja gitu kali ya. Karena si Cleopatra juga udah confirm kalau ini tuh bener postingan dia gitu. Tapi kalau sampai ada yang mau sih, mungkin nanti ART-mu ini bakalan suka nyanyiin lagu-lagu JKT48 sih kurasa. I want you, I need you, cairkan gajiku. Aduh. Terus kata dia, yang konyolnya lagi kata si Cleopatra nih, dia baca nih ya. So please nggak usah alasan nggak bisa masak. Kalau nggak bisa ya udah belajar bareng-bareng dari YouTube, kata dia. Ih, saran gue mah lu ajak aja ART lu ini belajar dari DEBM. Itu lebih bagus lagi. Ya adalah, yang mau aja lah kan bisa hubungin lah ini. Lumayan nih lowongan kerja paling spektakuler di akhir tahun. Tapi kalian juga jangan netting-netting banget. Kata si Cleopatra dia nggak mungkin ngegaji cuma 1,7 aja. Nanti pasti ada bonus-bonus juga kok, kata dia. Iya, bonus kesabaran. Yang kerja sama kamu ini jadi jauh lebih sabar dari sebelumnya. Babes, tadi pagi-pagi tuh aku baru bangun dan ngeliat tiba-tiba ada postingan ini dari Kak Cleo. Nah, di sini aku bukan mau menghujat, tapi aku mau ngeliat dari sudut pandang lain aja ya. Kebetulan aku ada mbak, dia udah umur sekitar 50 tahunan yang kerja di rumah aku, dan dia udah kerja nih dari dia lulus SD di Jakarta. Terus dia udah kerja di mana-mana juga. Kita tanya langsung aja kali ya, supaya Kak Cleo tuh tahu kira-kira referensi untuk ART dengan beban yang segitu tuh idealnya berapa menurut mbak gue ya. Ini bukan menurut gue. Mbak gue lagi pesek, ntar gue nanya. Mbak, mau nanya, kalau ada ART yang bebannya dia itu gajinya 1,7 nih, terus dia harus ngurusin anak 3 sama ngurusin suami istrinya juga, udah gitu masak, udah gitu beres-beres, pokoknya semua-muanya lah. Kira-kira kalau gaji 1,7 gimana tuh? Kurang dong, harus 10 juta. Ngerampok gitu mas, 10 juta. Anak satu aja 2 juta. Tiga udah 6 juta. Iya juga, bener ya. Masak, kain lagi 2 juta. Jadi harus ya 10 juta. 10 juta beres masak itu udah 4 juta loh.
Ada lagi nih mantan girl band Indonesia nyari ART gaji 1,7. Persyaratannya banyak bener. Lu lihat sendiri deh, usia 35 sampai 50, nginep, sayang anak, tulus, sopan, rajin, bisa nyapu, ngepel, nyuciin sepatu, nyuci sendal, nyetrika, apa segala macam ABCD. Gaji ditahan 3 bulan dan di bulan keempat baru dibayar. Gajinya cuma 1,7, udah gitu ditahan 3 bulan coy gajinya. Buset, lo kira keluarganya dia nggak ada kebutuhan? Itu segitu gaji masih 1,7, persyaratannya udah banyak bener. Nambah 300.000 jadi 2 juta, persyaratannya nambah lagi. Harus bisa bangun rumah, gali kuburan, mindahin candi Borobudur, dari sono ke sini, terbang, ngomong bayi di Pluto, terus apa lagi, berantem sama anaconda, sama piranha, kayak gitu. Udah makin banyak aja, masak daging singa, daging buaya, wow makin gak make sense aja udah gitu. Oh, jadi ini kakak yang cari ART kasih gaji 1,7 itu. Mbak rungokno. Ini tuh bukan tentang masalah di masak-memasak atau permintaan masak yang biasa gini atau yang luar biasa. Permasalahannya yang pertama adalah digaji 1,7 untuk pekerjaan sebanyak itu plus jaga anak, itu memang udah nggak masuk. Yang kedua bikin netizen heboh banget itu adalah menahan gaji selama 3 bulan. Bulan pertama sampai bulan ketiga, bulan keempat baru dikasih semua gitu loh. Kan namanya orang kerja itu cari duit ya. Kalau ditahan kan kayak gimana gitu. Mereka mau makan apa? Apalagi umurnya yang dicari 35 sampai 50. Otomatis mereka punya keluarga untuk membiayai keluarga. Mereka mau kerja. Setahu gue ya, kalau mencari ART yang udah plus jaga anak, plus ini, plus itu gajinya udah di atas 2 juta sih. Kadang di atas 3 juta kalau udah lama gitu loh. Nggak tahu bener apa nggak, setahu gue sih segitu. Kalau untuk bonus gitu ya harus ditulis juga biar nggak terjadi kesalahpahaman kan. Tapi sebelum gue mulai lebih lanjut, gue mau nanya dulu nih. Nih cewek siapa? Influencer? Artis atau siapa sih? Tapi nih ya, buat kalian netizen yang pada bilang, ah nih orang nih begini nih parah, ini ono apa segala macam, marah-marah ngehujat gitu. Gak boleh lo ngehujat. Dia gak salah loh, dia kan cuma bikin loker. Urusan ada yang kerja atau kagak ya urusan belakangan gitu kan. Kalau mau bikin loker, ibaratnya mau loker dikasih gaji, ya seniatnya gitu. Ya gak kenapa orang dia yang bikin loker. Nah ya lu orang kalau kagak mau kerja ya kagak usah masuk ke lokernya itu gitu loh say. Oke, kita baca ya lokernya. Saya mencari ART beberes momong untuk kerja di rumah saya. Ya iyalah di rumah Anda, masih di rumah orang ya kan. Emang Anda asisten bukan kan? Ya udah, berarti ini ibaratnya kerjanya serabutan gitu ya, serabut-rabutnya gitu. Perempuan usia sekian menginap. Oke, berarti nggak pulang hari. Sayang sama anak, tidak kasar sama anak, jujur, sopan, rajin, tulus. Ini ibaratnya udah kayak nyari suster ya. Suster, nyari neni aja bun. Ya udah ya, kagak apa-apa. Kita kan mesti nyari ART memang juga yang harus baik dan jujur ya. Itu benar, nggak apa-apa. Kerjaannya nyapu, ngepel, nyuci baju pakai mesin, tapi kalau baju putih dikucek, cuci sendal, nyetrika baju suami saya dan 3 anak saya. 5 orang nih berarti ya. Masak yang ringan-ringan, bisa masak sop, bayam, lodeh, kangkung, bukan bikin kepiting sos padang. Apalagi sekarang udah ada YouTube. So please nggak usah alasan nggak bisa masak. Kalau nggak bisa ya udah belajar bareng-bareng dari YouTube ya. Berarti ini bakal ada, ibaratnya bakal ada masakan-masakan lain di luar yang dia sebutin dong, karena kan kata-katanya belajar lagi dari YouTube. Ini mau nyari, ibaratnya nyari ART, nyerabut jaga anak, nyerabut juga juru masak kayak gitu ya. Gaji akan ditahan selama 3 bulan. Di bulan keempat turun semua. Alasan kenapa ditahan, biar cobain kerja sama saya 3 bulan. Kalau sekiranya dalam waktu 3 bulan ngerasa nggak sanggup, boleh minta berhenti, bukan baru seminggu minta berhenti. Nah begini ya pendapat gue ya urusan masalah ini. Menurut gue kita tuh kalau misalnya sebagai majikan ibaratnya gitu, ada staff yang kerja sama kita, itu kita nggak layak untuk menahan gaji mereka, karena itu merupakan hak mereka. Lu kira mereka bisa hidup gitu loh? Bukan maksudnya bisa hidup ya, mereka kan juga punya kebutuhan yang mungkin kita nggak tahu. Mungkin harus transfer ke orang tuanya di kampung, atau mungkin punya anak yang harus dibiayai. Ini nggak boleh nih, hal-hal kayak begini nih, nahan gaji tuh nggak boleh ya. Itu melanggar hak asasi. Nggak mabuk kendaraan karena
saya suka bawa pergi, apalagi kalau mau ngevlog jalan-jalan pasti akan saya bawa soalnya. Oh jangan-jangan disuruh ngevlog juga, ngebantuin ngevlog kayak video gitu ya say. Nih dia bilang enggak, saya nggak mabuk kendaraan, cuma mabuk duit. Bercanda mabuk duit. Nah intinya di sini gue kagak mau menjudge lah ya, terserah, orang punya standar gaji yang diberikan kepada ART-nya tuh memang beda-beda gitu. Kita nggak bisa nyamain. Bisa kan harus disesuaikan juga dengan luas rumah, job desk-nya apa. Tapi sih itu jujur job desk-nya banyak banget, sumpah. Satu mbak gue aja nggak ada yang kerjaan yang segitu banyak. Mbak gue kayaknya jam 9 pagi juga udah kelar kerjaannya. Terus ntar lanjut lagi beberes tinggal malam, nyuci piring, itu juga masak kagak ada mbak gue yang masak, semua gue yang masak. Gini ya, intinya kalau misalnya kita punya orang yang kerja sama kita, staff kita, ya kita kasih kerjaan itu yang semestinya gitu loh ya, maksudnya bukan semestinya, yang selayaknya gitu. Itu kalau misalnya ibaratnya dia kayak gitu, kapan kerja buat diri dia, nyuci gosok apa segala macem buat 5 orang, segala macem, terus mesti masak juga ya kan. Terus nanti lu pergi ngevlog, dia ngikut juga, dia kagak ada istirahatnya dong say. Mending kagak usah ngikut, pasti gue rasa juga dia pasti kagak mau ngikut. Kalau misalnya lu ngevlog, dia kan capek, mending dia tidur, istirahat ya kan, istirahat siang gitu. Gak apa-apa tidur, yang namanya orang daripada sakit. Maksudnya ART tuh kerja tuh namanya asisten rumah tangga, berarti tuh dia jadi asisten ngebantu lu gitu loh say. Bukan semuanya kerjanya lu tumplekin ke dia semua. Nah kalau lu mau kerjaannya ditumplekin semua ke ART, ya ART-nya jangan cuma satu gitu, ada banyak. Jadi jangan boro-boro kita, terserah deh. Gue sih nggak ngomongin soal harga, soal gajinya ya, jumlah gajinya gue nggak ngomongin soal itu. Tapi maksudnya lu mau gaji berapapun gitu ya, jangan mentang-mentang lu tuh majikan gitu, lu bisa seenaknya nyuruh mereka tuh kayak ibaratnya ya udah lu kerja, misalnya nih mereka kerja 10 jam, nah 10 jamnya tuh lu mesti harus ada kerjaan, ya nggak gitu juga. Kalau ekspektasi lu seperti kayak gitu, menurut lu semua orang gak cukup, harus semuanya ngikutin kemauan lu, ya lu kerjain aja sendiri. Tapi sebenarnya inti dari semua omongan gue ini adalah lu boleh deh kayaknya ngaca dulu gitu loh. Bukan ngaca, apa sih namanya, bercermin. Ya sama ya, bercermin sama ngaca, maksudnya apa? Introspeksi diri gitu. Kenapa orang-orang yang kerja sama lu cuma seminggu doang kerja sama lu? Ya nggak tahan sayang, ya nggak tahan gitu loh. Biasa tuh orang ya memang ada beberapa segelintir asisten rumah tangga yang memang kalau misalnya kerja kadang kayak gue coba-coba aja ya iseng seminggu males teh, udah capek apa, di akhirnya pulang maunya main-main, masih main-main kayak gitu ya. Tapi kalau udah sering kali kejadian seminggu dia pulang mulu, kayak lu setiap punya yang baru seminggu pulang, ya berarti ada something wrong with you gitu. Jangan cuma nyalahin merekanya aja yang gak niat kerja gitu, lu juga harus introspeksi diri, kenapa, why gitu, karena it has to tango gitu loh say. Udah ya, pokoknya sekali lagi gue di sini gue bilang gue tidak mendikte soal nilai nominal dari gajinya. Lah kalau misal dari awal sudah dikasih tahu gajinya sekian dan ternyata si pekerjanya mau menerima, ya berarti kan sudah kesepakatan bersama. Tapi ya ada baiknya ya gimana ya, maksudnya jangan mentang-mentang lu ngegaji mereka, lu ngebayar mereka ini untuk siapapun ya, bukan hanya si itu siapa, artis atau influencer tadi itu. Bukan membahas soal dia, maksudnya buat kalian semua, jangan mentang-mentang lu menggaji seseorang lu seenaknya gitu loh, kayak nyuruh-nyuruh mereka juga butuh istirahat kok gitu, layaknya juga kok mereka kayak ada waktu rehat, mau main HP ya terserah selama kerjaannya beres, ya nggak sih? Masa lu mau misalnya kerja seharian terus satu harian mereka mesti bener-bener kerja yang kagak ada lu suruh kerjain gitu, misalnya kayak lu suruh lapin genteng gitu ya kan nggak mungkin, lu suruh lapin daun mangga kan nggak mungkin gitu loh saya. Oke sekian, thank you.